dengan sayangmu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Juni 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu ketiga. Khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 Juni 2026 jam 9 pagi sebesar Rp14.078.000. Syukur sebesar Rp3.518.000. Persepuluhan sebesar Rp3.230.000 dan sarana fisik sebesar Rp216.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 Juni 2026 jam 6 sore sebesar Rp13.647.700. Syukur sebesar Rp313.000. Persepuluhan sebesar
Rp2.050.000, sarana fisik sebesar Rp413.000 dan sada sebesar Rp270.000. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya TH Werenusa dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Eirene dan Majelis Jemaat GPM khusus Ho Kim Tong. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini solois Olivia Taberima. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 11 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 180. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Kelas GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 Juni 2026, Majelis Pekerja Kelas GPM Kota Ambon, Pendeta E Muskita MTH Ketua, Pendeta A Kiai Lewa KBC MSC. Jemaat setelah didatangkan lonceng 3 kali, jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu Jemaat serta para pendengar siaran RRI Ambon di mana saja berada, marilah kita menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku akan bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku akan bernyanyi seumur hidupku. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Jikalau Tuhan tidak menebusku, dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku,
mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Dan di hari ini pembacaan firman akan dibacakan dari kitab Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 9. Kitab Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mendahulunya, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Di saat ini kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Mazmur 137, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, dengan perikop di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta kita nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bapa
bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan keturunan Edom pada hari pemusnahan Yerusalem. Mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan mengempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta para pendengar siaran RRI Ambon, di mana saja berada. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Walaupun mungkin ada di antara kita yang mengalami duka oleh karena dipanggil orang yang dikasihi, ada yang mengalami kesusahan ataupun penderitaan, dan juga mengalami berbagai krisis yang lainnya dalam hidup ini, baik secara pribadi, rumah tangga, keluarga, tapi juga persekutuan bersama. Tapi sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa dalam keadaan apapun itu, di tengah krisis sekalipun, sesungguhnya Tuhan selalu mengasihi dan bahkan memulihkan kita dari setiap krisis yang kita alami. Bu Bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini bersama kita menghayati pemberitaan firman Tuhan dari Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bahwa Mazmur ini, Ibu dan Bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan, adalah mazmur yang berisi nyanyian duka atau nyanyian ratapan. Beta ulangi sekali lagi, bahwa mazmur ini, Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, adalah mazmur yang berisi nyanyian duka atau nyanyian ratapan yang mendalam dari orang Israel atau Yehuda di pembuangan di Babel pada waktu itu. Orang Israel meratap dan menangis oleh karena mereka kehilangan tanah air, mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah, tetapi juga jauh lebih dari itu adalah mereka sungguh-sungguh kehilangan identitas, pusat identitas iman mereka, yakni runtuhnya bait Allah dan hancurnya Yerusalem pada zaman itu. Dan sungguh rasa kehilangan itu membuat orang Israel atau Yehuda pada saat itu mereka meratap, mereka menangis.
karena memang mereka sungguh kehilangan. Dan oleh karena itu Ibu Bapak, jika kita menghayati pemberitaan ini, Mazmur 137 ayat 1, di situ ditulis oleh pemazmur bahwa di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, apakah ada di antara kita, ibu bapak, ada yang tidak pernah merasa sedih? Pasti kita pernah merasa sedih. Apakah di antara kita ada yang tidak pernah merasa kehilangan? Pasti ada yang pernah merasa. Apakah di antara kita ada yang tidak pernah merasa susah atau menderita? Pasti ada yang pernah merasa susah atau menderita. Bu Bapak, sebelum beta lanjut, beta membawa kita, ingatan kita pada beberapa peristiwa yang telah lalu. Ya, misalnya terjadi peperangan di sana sini, orang pasti kehilangan, ya, kehilangan harta benda dan lain-lain. Ya. Malah sebagai orang-orang Maluku, kita teringat dengan tragedi kemanusiaan, konflik sosial yang terjadi pada kurang lebih 20-an tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Ya. Kita sungguh-sungguh kehilangan, baik itu kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan tempat tinggal, dan juga kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Dan tentu sekali bahwa di tengah kondisi ini, kondisi kehilangan, kondisi yang sulit, kondisi yang susah, orang-orang yang merasakannya pasti sedih, pasti menangis, ya, sama seperti yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 137 ayatnya yang pertama. Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa gambaran sungai-sungai di Babel, ya, tempat di mana orang Israel duduk dan menangis, ya, itu menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya itu kehidupan orang-orang yang ditawan di negeri asing. Dan orang-orang yang ditawan itu adalah Israel atau Yehuda itu. Ya. Mereka duduk di tepi sungai-sungai di Babel sambil menangis. Ya. Karena mereka tidak bisa mengerjakan segala sesuatu sama seperti dulunya ketika mereka masih ada di Yerusalem atau di Yehuda. Beda ya ibu dan bapak. Jika kita tinggal di tempat kita sendiri, itu kita bebas melakukan apa saja. Jika kita tinggal di tanah kita, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Beda dengan kita tinggal di tempat orang atau di rumah orang. Kita tidak bebas untuk melakukan apa saja. Bu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan sama seperti dengan kondisi Israel yang ada di tepi sungai Babel, dan mereka sulit untuk mengerjakan segala sesuatu yang biasanya mereka kerjakan, dan itu sekali lagi membuat mereka sungguh sedih dan menangis. Bu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kebiasaan yang mereka biasa lakukan, ibu dan bapak, seperti di tanah mereka di Yerusalem, di Yehuda, itu adalah soal meniup kecapi di dalam rumah Tuhan. Ternyata di dalam ayat 2, ibu dan bapak, ya, disebutkan oleh pemazmur bahwa kecapi digantung di pohon-pohon gandarusa. Kecapi tidak dibunyikan, ya, tidak dimainkan untuk memuji Tuhan sebagaimana layaknya setiap kali mereka masuk di bait Allah
dan memuji Tuhan memainkan kecapi. Bu Bapak, kecapi itu adalah alat musik ya, yang dipakai dalam ibadah di bait Allah di Yerusalem pada saat itu. Dan bagi orang Israel, jika mereka di Babel, di tempat tawanan itu, mereka tidak lagi menggunakan kecapi untuk memuji Tuhan seperti layaknya mereka lakukan. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan menggantungkan kecapi adalah bukan sekedar berhenti bernyanyi dan bermusik saja, tetapi bahwa tindakan menggantung kecapi di pohon-pohon gandarusa pada waktu itu adalah simbol tentang ketidakmampuan untuk beribadah seperti dulu. Adalah simbol tentang berhentinya puji-pujian kepada Allah di bait Allah yang kudus. Dan itu adalah satu hal yang sungguh sangat menyedihkan. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, pemirsa pendengar siaran RRI Ambon di mana saja berada, malahan di tengah situasi itu, situasi di mana kecapi digantung di pohon-pohon gandarusa sebagai simbol di mana umat Israel tidak bernyanyi dan beribadah dengan memainkan musik itu. Di sisi yang lain, para tawanan justru meminta Israel untuk menyanyikan nyanyian Sion. Bu Bapak, di ayat kebenaran 4, ayat 4, ayat 3 dan 4. Para penawan, dalam hal ini orang-orang di Babel, justru meminta orang Israel untuk menyanyikan nyanyian Sion. Ibu dan Bapak. Dan atas respons terhadap permintaan orang-orang Babel yang adalah sebagai penawan itu, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang ada di Babel sebagai tawanan, mereka menolak untuk menyanyikannya. Karena oleh orang-orang Israel, permintaan itu dianggap sebagai satu ejekan, satu pelecehan sosial yang dilakukan oleh para penawan kepada orang-orang Israel ataupun orang-orang Yehuda pada waktu itu. Bagi mereka, bagaimana mungkin nyanyian kudus, nyanyian Sion, nyanyian yang biasanya diperdengarkan di dalam bait Allah, nyanyian ini menjadi tontonan umum di depan orang banyak, di depan umum, di luar bait Allah. Dan itu tidak mungkin, Ibu Bapak. Ibu Bapak kalau ingat ada lagu tentang Mazmur 137. Ya, sungai-sungai di tepi sungai Babylon. Dan biasanya lagu ini diputar pada waktu ada orang kawin, ada pesta-pesta. Ya. Padahal tong lupa bahwa nyanyian Sion ya, itu dinyanyikan di bait Allah. Ya. Dan bukan sebagai tontonan di depan halayak ramai, ya, di depan orang banyak. Dan atas permintaan itu, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang Israel menolak untuk menyanyikannya. Penolakan ini, Ibu dan Bapak, bukan berarti bahwa mereka menolak untuk memuji Tuhan. Tidak. Tetapi bahwa bagi Israel, penolakan yang mereka tempuh adalah bahagian dari pergumulan iman mereka dengan Tuhan. Dan oleh karena itu mereka bertanya, bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan
ketika dunia tempat kita hidup seakan manusia menyangkal kehadirannya. Jadi bagi Israel, penawan atau orang-orang di Babel adalah mereka yang sebetulnya tidak menghargai orang-orang Israel dengan Tuhan mereka. Dan permintaan itu dianggap sebagai satu penghinaan, satu ejekan yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang-orang percaya, kita juga seringkali mengalami Babel dalam tanda petik ya, dalam hidup kita. Kita merasa kehilangan, kita berada pada masa-masa yang menderita, masa-masa yang terasing, krisis iman. Malah dalam situasi-situasi tertentu kita juga mengalami pelecehan, penghinaan, ejekan. Dan itu Babel kita. Tetapi bahwa di tengah situasi itu, tidak salah kalau orang percaya menangis dan meratap kepada Tuhan. Karena menangis dan meratap kepada Tuhan itu bukan hal yang salah. Tapi justru itu bentuk iman yang jujur di hadapan Tuhan. Jika kita mengalami dan berada pada masa-masa Babel dalam tanda petik. Kalau ketong terluka, terasing, susah, menderita, mengapa ketong mesti pura-pura kuat? Ya. Karena ada orang percaya yang kadang susah, menderita, tapi bikin diri kuat. Tetapi oleh firman ini mengajak kita dan mengingatkan kita bahwa dalam situasi tertentu jika kita mengalami krisis, mengalami kehilangan, mengalami kesusahan dan penderitaan, tidak salah jika kita menangis dan meratap kepada Tuhan dan bawa seluruh rasa itu kepada Tuhan. Tidak salah. Karena itu bentuk iman kita yang jujur di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, ini loh beta nih. Beta yang rapuh, beta yang lemah, beta yang terbatas, beta yang tidak kuat, beta yang tidak mampu. Tuhan tolong kasih kuat beta. Ya. Tuhan tolong mampukan beta. Tuhan layakan beta. Supaya beta bisa menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang mungkin sekali membuat beta juga tidak kuat. Itu tanda bahwa orang percaya tidak mengandalkan kekuatannya sebagai manusia. Tetapi dalam keadaan yang rapuh, tidak kuat, lemah, dan tidak berdaya, sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Itu yang mesti dihayati secara bersama-sama. Dan sejauh ini Bu Bapa dalam keadaan apapun itu, katong subawa katompung tangisan dan air mata, ratapan dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan kepada Tuhan. Dan katong minta Tuhan yang mengambil alih. Ya. Katong melakukan apa yang menjadi katompung bahagia. Ya. Dan katong minta Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bahagian Tuhan. Dalam tangisan, ratapan, dan air mata itu. Bu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena memang kadang air mata tumpah, tangisan keluar bukan juga karena orang susah dan terluka. Ya. Tapi ada yang berhasil, ada yang mengalami sukacita, ya. Mengalami hal-hal yang baik, juga menangis dan meratap. Karena Tuhan menganugerahkan yang baik. Bu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah kondisi Israel yang meratap, yang menangis itu,
oleh karena luka dan kehilangan yang mereka alami, ada satu hal yang sungguh sangat luar biasa Ibu dan Bapak, jika kita membaca ayat 5 dan ayat 6. Ya. Pemazmur bilang bahwa jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, dan juga biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Ternyata di tengah kondisi yang sulit dan kehilangan itu, pemazmur tapi juga orang-orang Israel diingatkan untuk tidak melupakan Yerusalem. Itu satu komitmen, satu sumpah, ya, bahwa dalam keadaan apapun, sesulit apapun, di tanah asing, di negeri asing, dalam keadaan yang tidak berdaya, tetapi mereka ingat kepada Yerusalem. Ibu dan Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Yerusalem di sini bukan sekedar kota geografis, tetapi Yerusalem yang dimaksudkan oleh pemazmur di dalam mazmur ini adalah melambangkan identitas umat Allah. Jadi walau dalam susah, di negeri asing, dalam tawanan, tetapi bahwa identitas sebagai umat Allah itu harus diingat, harus dijaga. Supaya orang-orang Israel tidak jatuh di dalam pencobaan yang baru, di dalam hal-hal yang tidak membawa kepada keuntungan-keuntungan yang baru. Dan itu yang dihayati. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang-orang percaya, ibu dan bapak, kita juga diingatkan bahwa dalam keadaan apapun itu, di tengah segala peluang, tantangan dunia ini, tapi juga mungkin ancaman dan cobaan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh lupa dengan identitas kita sebagai umat Allah. Sing boleh lupa. Kadang dunia menawarkan kepada kita tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kadang dunia menawarkan kepada kita peluang-peluang yang bisa saja membuat orang percaya jatuh di dalam pencobaan. Tetapi bahwa firman ini mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang beriman bahwa identitas sebagai umat Allah itu harus diingat, harus dipegang. Jika oleh karena satu kebenaran kita tidak dihargai, jika oleh karena satu kebaikan kita tidak diterima oleh orang banyak, tapi kita harus melakukannya. Kita harus melakukan kebaikan itu. Kita harus melakukan kebenaran itu. Kita harus menyatakan keadilan itu jika kita berhadapan dengan ketidakadilan yang juga dirasakan oleh orang Israel, orang Yehuda di Babel. Karena itu identitas kita sebagai umat Allah, yang harus berjalan di jalan kebenaran, kebaikan dilakukan, keadilan juga ditegakkan. Bu Bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dapatkah kita yang hadir dalam ibadah ini, kita mengangkat komitmen dan juga sumpah yang sama dengan orang Israel? Bahwa jika kita melupakan Yerusalem, tangan kanan kita menjadi kering, dan langit-langit kita, lidah kita tidak bisa berucap kata. Itu satu keberanian iman yang sungguh, ibu dan bapak. Satu keberanian iman yang sungguh, yang ditampilkan oleh pemazmur tapi juga oleh orang-orang Israel.
Ibu Bapak, tangan kanan itu melambangkan karya, ya, dipakai untuk memuji Tuhan, bekerja, memainkan kecapi. Ya, lidah dipakai untuk bernyanyi, berbicara, memuji Tuhan. Dan mereka bersumpah jika mereka tidak mengingat Yerusalem, tidak mengingat Allah, tidak menghayati diri mereka sebagai umat Allah, identitas mereka sebagai umat Allah, maka tangan mereka menjadi kering dan lidah-lidah mereka pun tidak ada, tidak melekat pada langit-langit. Bu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beta rasa katong seng bikin satu sumpah atau komitmen yang mengikat kita, tetapi bahwa dalam kesadaran iman yang sungguh dengan pengalaman-pengalaman ini secara pribadi, rumah tangga, keluarga, kita berjanji di hadapan Allah. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dengan tetap mengingat identitas kita sebagai umat Allah. Soalnya kadang ibu bapak hari ini ketong bisa berkata A, mungkin besok karena kondisi atau keadaan bisa saja A juga berubah. Ya. Tetapi bahwa firman ini meneguhkan iman katong semua, ibu dan bapak, untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Bu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang terakhir. Ya. Dari pemberitaan ini, ibu dan bapak, di ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di situ muncul satu kesadaran oleh pemazmur tapi juga oleh orang-orang Israel untuk tetap menyerukan keadilan terhadap Bani Edom dan Babel. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ini catatan tentang orang yang sudah melukai, tetapi orang yang terluka meminta kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menyatakan keadilannya kepada mereka yang melukai, ibu dan bapak, kepada Bani Edom dan juga kepada Babel. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena memang ada satu kesadaran tentang pembalasan itu adalah bukannya hak manusia, ya, tetapi bahwa Allah yang berhak atas semuanya. Dan oleh karena itu orang Israel, pemazmur, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa mereka, biar Tuhan yang bertindak atas apa yang mereka alami, bukan mereka yang membalasnya. Itu artinya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jika kita dilukai, kita jangan membalas dengan luka yang sama. Ya. Jika kita mengalami satu tindakan yang tidak terpuji, kita jangan membalasnya juga dengan tindakan yang tidak terpuji. Jika kita mengalami kekerasan, kita juga tidak boleh membalasnya dengan kekerasan. Karena jika kita membalas luka dengan luka, maka luka tidak akan pernah sembuh. Jika kita membalas kekerasan dengan kekerasan, maka akan timbul kekerasan baru, dan kekerasan baru melahirkan kekerasan baru. Tetapi bahwa jika di tengah luka, ya, kita membawa pemulihan dan kesembuhan, sebagaimana tema pemberitaan kita di minggu ini, Ibu dan Bapak, gereja rumah tangga dan pemulihan trauma sosial. Ya. Sebagai gereja rumah tangga, orang-orang percaya, pemulihan kita bawa dari keluarga, mulai dari keluarga. Jadi jika ada luka di dalam keluarga,
kita berusaha untuk memulihkannya. Boleh menambah luka yang baru dan juga tindakan-tindakan yang lain. Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingat bahwa Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah penyelamat itu, Dia sanggup untuk memulihkan seluruh kehidupan kita, apapun itu. Dan oleh karena itu, tetaplah berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Usi Olivia Taberima. Disilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom.
sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, Speak to Mountains. Lagu pujian yang membicarakan tentang iman, di mana dalam Matius Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, kita dapat berkata kepada gunung berpindah, maka gunung itu akan berpindah. Dan kita sebagai umat percaya, iman kita adalah untuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan menang. Maka tidak mungkin kita akan kalah, karena Tuhan Yesus sudah menang, maka kita pun akan menang. Biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Who the sun sets free is free indeed. For you have won the victory. Oh, I praise you. Lord, I praise you. The chains will break, the earth will shake as we sing and lift your name. Oh, I praise you. Lord, I praise you. Never defeated. Yours is the victory. I live in freedom. You've won it all for me. We declare that Jesus reigns everywhere. There's no other name that compares. So let all proclaim, high over all, Jesus is Lord. Jesus has your name, every knee shall bow. The mountains move, the walls come down. Oh, I praise you. Lord, I praise you. Oh, you'll make a way, you're breaking through. You'll never fail, so I'll never lose. Oh, I praise you. Lord, I praise you. Oh,
kasih si Olive untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Jemaat, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Untuk itu, dengarlah anjuran. Adakah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyikan lagu PGC nomor 196 dan nomor 203, baitnya yang pertama sampai seterusnya. Damai sejahtera
Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, kini telah terkumpul seluruh persembahan syukur kami, yang kami bawa lewat pribadi maupun kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah itu Tuhan, karena kami tahu dan kami yakin dan kami percaya Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan kami. Dan ajarkanlah kami Tuhan, supaya dapat mempergunakannya itu untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita menghampiri Allah dalam doa syafaat dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama. Dan pada bahagian doksologi doa Bapa kami kita menyanyikannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji memuliakan nama Tuhan dan bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, atas segala rahmat dan kasih setia Tuhan yang besar bagi kami. Kami boleh ada dalam persekutuan bersama ini. Kami bersekutu memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah ini. Bahkan kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami, sia-sialah seluruh kehidupan ini. Hanya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang besar itulah bagi kami tetap menikmati kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, kami bersyukur kepada Bapa sambil tetap mempercayakan seluruh pergumulan beriman kami kepada Tuhan. Kami yang hadir dalam ibadah ini, baik sebagai anak-anak, pemuda, orang tua, dewasa, dan juga warga gereja senior. Kami datang dengan seluruh pergumulan hidup beriman kami, baik secara pribadi tapi juga rumah tangga, keluarga. Kami bawa di mezbamu yang kudus ini Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini. Sambil kami mohon Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kami dengan setiap pergumulan beriman yang kami jalani tiap-tiap hari. Jika ada di antara kami yang mengalami beban-beban hidup, yang merasa terluka dan kehilangan, kami mohon Tuhan kuatkan kami semua untuk menjalaninya. Tuhan pulihkan kami supaya kami selalu kuat untuk menghadapi setiap pergumulan beriman yang kami hadapi. Jika ada di antara kami yang hadir dalam ibadah ini yang juga bergumul dengan kesehatan mereka, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, supaya kami semua tetap menikmati kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami yang bergumul dengan setiap usaha dan kerja-kerja kami, bahkan kami yang bergumul di hari-hari lanjut usia, di masa-masa pensiun yang kami jalani, kami berdoa Tuhan, kuatkan dan berkati kami, supaya kami dapat menjalani semuanya dengan segala baik. Pergumulan-pergumulan hidup kami dalam rumah tangga keluarga kami, dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, kami bermohon Tuhan memberkati kami semua supaya kami dapat menjalani semuanya dengan segala baik. Bahkan anak-anak kami dengan seluruh pergumulan pendidikan dan masa depan mereka, kami mohon Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan, bahkan pergumulan untuk memperoleh pekerjaan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati. Bahkan keutuhan rumah tangga keluarga sebagai suami dan istri, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati. Ingatkan kami semua dalam keadaan apapun itu, di tengah segala situasi, apapun yang kami alami, kami tetap mengingat Tuhan dalam hidup ini. Kami menaruh seluruh iman, pengharapan dan percaya kami kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya diberkatilah orang-orang yang selalu menaruh harapannya, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan oleh karena itu Bapa, kami bermohon Tuhan, ingatkan kami semua, tuntun kami dengan Roh-Mu supaya dalam keadaan apapun kami selalu menaruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kami
dan seisi rumah tangga keluarga kami tetap diberkati oleh Tuhan. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi pemerintah kami di tingkat pusat sampai di daerah-daerah, termasuk kami di Maluku, Pak Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota bersama dengan seluruh jajarannya, Tuhan berkati. Badan-badan legislatif, yudikatif, eksekutif, TNI, Polri, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa bagi gerejamu di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan berkati para pelayan yang ada di dalam gerejamu di tingkat sinode, MPH Sinode, GPM, dan juga Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas-tugas pelayanan yang dikerjakan. Secara khusus kami berdoa bagi Ketua Klasis dan Sekretaris Klasis Kota Ambon bersama dengan Majelis Pekerja Klasis, para sekbid, para pegawai, dan juga para pelayan dan umat Tuhan yang ada di 21 jemaat di Klasis Kota Ambon. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapa Allah yang Maha Kasih, sebagai gerejamu kami juga berdoa bagi seluruh tanggung jawab pelayanan bersama terkait dengan kegiatan Pesparawi Nasional yang sementara ini berlangsung di Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan anak-anak Tuhan dari Provinsi Maluku juga hadir sebagai peserta Pesparawi Nasional. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati dan kuatkan mereka mengikuti seluruh rangkaian Pesparawi Nasional sampai selesainya dengan segala baik, dan mereka kembali di Maluku dengan penuh damai dan sukacita. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi kami yang mendukung jalannya ibadah di saat ini dengan kewenangan-kewenangan liturgis yang ada pada kami. Baik itu Majelis Jemaat Irene, Majelis Jemaat Khusus Hokim Tong, bersama dengan tim musik Kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembaca Alkitab, pengisi pujian, kolektan, tuagama, security. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan setiap talenta dan karunia yang ada pada kami. Biarlah kami terus memperlebakannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Kami juga berdoa bagi pimpinan dan staf RRI Ambon yang secara khusus petugas siaran luar yang sementara ini melakukan tugas penyiaran. Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh tugas-tugas pemberitaan Injil yang dilakukan lewat siaran RRI secara khusus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam rahmat dan kuat kuasa-Mu kami berdoa dan bersyukur sambil memohon Tuhan mendengar setiap doa dan harapan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Bahkan dengan seluruh pemberian-pemberian syukur kami, natsar-natsar syukur kami, persembahan-persembahan persepuluhan kami, natsar-natsar pergumulan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah ini, berkenanlah Bapa menerima semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri. Lili
jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat dan janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Pada kita selesai, selamat hari Minggu Bapak Ibu anak-anak. Shalom.